Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan keadaan di depan pintu utama Kastel Pangea. Nah, di sana telah berkumpul para orang-orang kuat, yaitu Dragon, sang pemimpin pasukan revolusi, kemudian pemimpin Lunaria, pemimpin Buccaneer, dan juga seorang kapten terkuat dari sekutu pasukan revolusi. Mereka di sana sedang berhadapan dengan Gorosei Jupiter dan Gorosei Warcury. Alasan mengapa mereka bisa berkumpul karena sebelumnya Dragon menghampaskan Warcury sampai ke tempat Jupiter berada, sehingga Dragon pun maju menghampiri mereka dan terjadilah situasi seperti sekarang ini. Dragon memulai serangan dengan suatu teknik angin, tapi Jupiter berhasil menghindari serangan itu. Kemudian ketua kelompok yang merupakan sekutu terkuat menargetkan Jupiter dengan pukulan berlapis Haoshoku Haki. Bahkan dia bisa memakai teknik unik untuk menyalurkan dan melepaskan Haoshoku Haki sehingga tercipta ledakan haki yang sangat besar. Dalam mode hybrid sandworm, Jupiter berhasil menangkis serangan itu memakai salah satu teknik yang dilapisi dengan buso Shoko Haki tingkat tinggi. Lalu Jupiter pun membalas serangan dengan suatu serangan beruntun. Tapi sekutu terkuat pasukan revolusi ini memiliki Ken Bunshoku Haki yang terbilang sangat baik sehingga dia pun bisa membaca dan menghindari semua serangan itu. Kemampuan yang dimiliki olehnya memang sangat luar biasa. Walau tidak mengonsumsi buah iblis, tapi haki dan skill bertarungnya terbilang sangat hebat. Wajar memang jika orang ini menjadi sekutu kuat yang dimiliki oleh pasukan revolusi di sana. Sementara itu, pemimpin Lunaria juga beraksi, di mana dia menargetkan Gorosei Warcury. Dia memakai suatu teknik semacam tornado api, di mana dia membentuk serangan apinya menjadi seperti pusaran dan bergerak dengan cepat menuju ke arah Warcury. Sang Gorosei itu pun menghindari serangan api tersebut, tapi dia harus langsung berurusan dengan serangan lain yang berasal dari pemimpin Buccaneer. Pemimpin Buccaneer di sana memanfaatkan benda-benda di sekitar seperti puing-puing bangunan untuk dilapisi dengan haki dan melemparnya secara beruntun ke arah Warcury. Tentu hal itu tidak berdampak pada tubuh Warcury yang sangat kuat, namun tujuannya memang bukan untuk menyakiti Gorosei tersebut, melainkan untuk mengganggu fokusnya saja, sehingga Dragon mendapatkan kesempatan untuk langsung melancarkan serangan yang mengenainya dengan telak. Usai menyerang Warcury, Dragon bergerak ke arah Jupiter yang sedang berhadapan dengan sekutu terkuat pasukan revolusi tadi. Di sana, Dragon juga mendapatkan kesempatan untuk melancarkan serangan yang sama kepada Jupiter. Jadi, baik Warcury maupun Jupiter sama-sama berhasil diserang oleh Dragon. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, Dragon pasti akan meng-carry pertarungan ini, sehingga dia akan mendominasi pertarungan melawan dua Gorosei itu. Dua Gorosei itu pun bangkit kembali dan akan mulai membalas serangan para musuh. Jupiter masuk ke dalam tanah, lalu dia menciptakan banyak sandworm dari tangan mode hybridnya. Para sandworm itu pun segera bermunculan dari tanah untuk mengincar Dragon dan yang lain sekaligus. Mereka berempar segera melompat dan menghindar, tapi Gorosei Warcury tampaknya mengambil sebuah kesempatan. Dia berputar-putar di udara untuk menyerang mereka secara langsung. Pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer terkena serangan itu. Sedangkan untuk sekutu terkuat pasukan revolusi berhasil menghindar menggunakan Ken Bunshoku Haki tingkat tinggi. Dragon juga sama, dia berhasil menghindari serangan itu memakai Ken Bunshoku Haki miliknya. Setelah mereka berdua berhasil menghindar, Warcury akhirnya mengerahkan serangan lanjutan ke arah Dragon yang sedang berada di udara. Tapi Dragon menangkisnya, lalu melancarkan balasan serangan kuat untuk menjatuhkan Warcury di sana. Kemudian, Dragon segera memakai teknik cakar naga angin yang diarahkan tepat ke tanah. Nah, rupanya serangan Dragon ke arah tanah itu bertujuan untuk menghancurkan para sandworm ciptaan Jupiter. Para sandworm di tanah itu pun langsung hancur terkena serangan angin dari Dragon itu. Bahkan, Jupiter sendiri yang sedang bersembunyi di dalam tanah terpaksa langsung keluar. Begitu dia keluar, rupanya sekutu terkuat pasukan revolusi mendapat kesempatan untuk menyerang dengan teknik Haoshoku Haki yang kali ini berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, sehingga sang Gorosei itu pun
seketika langsung terpental. Kerjasama dengan Dragon barusan merupakan kerjasama yang sangat bagus. Rupanya ketua sekutu pasukan revolusi ini memiliki chemistry yang bagus dengan Dragon dalam sebuah pertempuran. Setelah melihat aksi dari sekutu terkuatnya itu terhadap Jupiter, Dragon pun langsung mentargetkan Warcury lagi. Dia menciptakan tekanan angin besar di kedua tinju di tangannya, lalu menyerang Warcury dengan sangat kuat, sehingga Gorosei tersebut terhempas ke dalam kastil Pangea. Nah, dengan begitu, pintu utama kastil itu tidak lagi terjaga, karena Jupiter perlu waktu untuk kembali setelah terkena serangan sekutu terkuat pasukan revolusi tadi. Begitu juga dengan Warcury yang terhempas ke dalam kastil Pangea akibat ulah Dragon. Melihat pintu utama yang tidak terjaga, membuat pemimpin Buccaneer langsung bergegas untuk masuk. Dragon pun di sana menegurnya agar tidak gegabah, tapi dia sudah terlanjur berlari ke dalam sana. Nah, tiba-tiba, orang ini terpental akibat suatu serangan kuat. Walau dia sudah menangkis serangan itu dengan pertahanan Busoshoku Haki, tapi tetap saja dia terhempas dan juga terluka. Kemudian, dari dalam kastil, terasa aura dingin yang sangat mengerikan, bersamaan dengan kemunculan Gorosei Nusjuro dalam mode Bakotsu. Sang Gorosei itu pun langsung berdiri di depan pintu utama kastil. Jadi, sekarang satu lagi Gorosei melibatkan diri dalam pertempuran. Ini akan menyulitkan pihak pasukan revolusi, sebab Gorosei Jupiter dan Gorosei Warcury yang tadi terhempas masih belum kalah, melainkan mereka akan segera bertarung kembali di sana. Jadi, ditambah dengan Nusjuro yang mulai ikut campur, maka keadaan akan menjadi semakin menarik. Belum lagi, masih ada Gorosei Garling yang dihempaskan oleh Dragon dengan sangat jauh ke sisi kanan Red Line. Hanya masalah waktu saja baginya untuk datang kembali bertarung. Dengan begitu, perkembangan pertempuran di Marijoas akan menjadi semakin menarik karena 4 Gorosei sudah terlibat di sana. Di dalam kastel Pangea, hanya tinggal Gorosei Mars saja yang belum ikut bertempur. Dalam situasi ini, Dragon malah tersenyum dan berkata, akhirnya dia muncul juga. Hanya tinggal satu lagi yang masih berada di dalam. Jadi, rupanya Dragon memang sengaja ingin memancing semua Gorosei untuk keluar. Sekarang sudah ada 4 Gorosei yang sudah muncul di area pertempuran. Hanya tinggal 1 Gorosei lagi. Sepertinya, Dragon memang sengaja ingin melawan mereka semua sekaligus. Pasti ada suatu rencana rahasia yang sudah Dragon siapkan, yang akan membuatnya lebih efektif untuk melawan semua Gorosei sekaligus. Warcury yang melihat Nusjuro keluar dari dalam kastil bertanya melalui telepati, kenapa kau malah keluar? Bukannya tugasmu adalah menjaga ruangan beku tanpa topi jerami besar disimpan? Namun Nusjuro menjawab, dia telah menyerahkan tugas itu kepada Gorosei Mars, karena dengan situasi seperti sekarang ini, dirinya terpaksa harus ikut bertempur di luar. Nusjuro sudah berpesan kepada Mars, jika ada burung gagak mencurigakan yang mencoba masuk ke sana, maka segera habisi burung gagak itu. Burung gagak yang dimaksud di sini adalah burung gagak milik Karasu, karena memang salah satu burung gagak miliknya itu sempat masuk ke dalam kastil beberapa waktu yang lalu. Lagi pula menurut Nusjuro, percuma saja jika dia berjaga di ruangan beku jika pintu utama kastil tidak dijaga oleh siapapun. Jadi, memang inilah solusi terbaik untuk saat ini. Nusjuro pun memancarkan Haoshoku Haki yang kuat di depan pintu utama kastil Pangea itu. Dragon tidak mau kalah, sehingga dia juga memancarkan Haoshoku Haki yang sangat besar. Beralih ke tempat lain, pertempuran di Pulau Hachinosu telah memasuki babak baru setelah Kurohige berhasil menjalankan rencana rahasianya, di mana dia memanggil banyak aliansi yang sejak awal disembunyikan di pulau-pulau terdekat Hachinosu untuk melancarkan serangan kejutan. Dragon tidak mau kalah, sehingga dia juga memancarkan Haoshoku Haki yang sangat besar. Lalu, selain itu ada pula sebuah unit rahasia dari bajak laut Kurohige yang terdiri dari puluhan pengguna kekuatan buah iblis. Karena perburuan buah iblis besar-besaran yang dilakukan oleh bajak laut Kurohige tidak hanya diberikan kepada para komandan Titan saja, tapi juga kepada para unit rahasia ini. Mereka semua pun sudah memasuki area pertempuran di Pulau Hachinosu. Saat ini, Koby sedang bertarung melawan salah satu aliansi terkuat dari bajak laut Kurohige. Pertarungan keduanya berjalan dengan sengit, di mana Koby lebih dominan dalam hal kekuatan, sedangkan aliansi Kurohige itu lebih dominan dalam hal kecepatan. Di area lain ada pula Sengoku yang masih terus berduel melawan seorang bajak laut senior dari aliansi Kurohige. Bajak laut senior ini sudah mengenal dengan Sengoku maupun dengan Garp. Dia bilang ini menarik sekali karena bisa berada di medan pertempuran yang sama dengan dua orang itu lagi.
setelah puluhan tahun mereka tidak bertemu. Kilas balik singkat pun muncul, di mana pada saat itu Garp dan Sengoku yang sama-sama baru selesai dengan misi mereka masing-masing diperintahkan untuk melaksanakan misi baru karena ada suatu keadaan yang sangat darurat di suatu tempat. Suatu kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia diserang oleh banyak kelompok bajak laut karena menurut rumor yang beredar terdapat banyak sekali harta yang berharga di dalam kerajaan tersebut. Garp dan Sengoku pun langsung bergerak ke tempat itu di mana kerajaan itu sedang berada dalam kekacauan besar akibat ulah dari para bajak laut. Mereka berdua bersama dengan tim masing-masing langsung segera bertindak melalui pertempuran panas. Mereka berhasil memukul mundur para bajak laut yang mengacau di sana. Salah satu di antara bajak laut itu adalah orang yang kini menjadi aliansi Kurohige dan bertarung melawan Sengoku. Dia pun bilang kepada Sengoku bahwa kemampuan dirinya sekarang ini jauh lebih hebat dibanding dirinya waktu muda dulu. Tapi Sengoku tidak peduli dan terus melancarkan serangan kepadanya. Di area lain ada pertarungan antara Garp melawan Kuzan. Dalam pertarungan sengit itu, Garp menyadari kekacauan yang terjadi di Pulau Hachinosu sehingga dia tidak bisa melawan Kuzan berlama-lama. Dia pun menangkapnya dan memakai teknik blue hole untuk melempar Kuzan ke dalam tanah. Nah, memang Kuzan hanya terluka dan belum kalah, tapi Garp segera meninggalkannya untuk membantu para marinir lain yang sedang kesulitan menghadapi situasi sekarang ini. Ketika Garp beraksi, Bogart yang melihat itu pun langsung mendekatinya dan bertarung bersama melawan para musuh di sana. Beberapa marinir yang melihat itu pun bilang, sudah lama sekali mereka tidak melihat pemenangan semacam itu, di mana Garp dan Bogart bertarung secara berdampingan. Kemudian, di berbagai area lain di Pulau Hachinosu akan disorot para marinir yang sedang melawan musuh-musuh yang bermunculan. Ada Smoker, Tashigi, Toki Kakake, dan para anggota SWORD. Tenaga mereka semua sudah terkuras dari pertempuran sebelumnya, sehingga kini mereka harus sangat berhati-hati. Tak hanya pihak angkatan laut saja, para kru bajak laut Akagami seperti Ben Beckman dan Yasop pun terlibat juga dalam pertarungan itu. Dua orang ini tengah berhadapan dengan beberapa anggota dari unit rahasia pengguna buah iblis dari bajak laut Kurohige. Yasop bertarung melawan 3 orang dari unit tersebut, sedangkan Ben Beckman melawan 4 orang sekaligus. Setelah itu, Chita memperlihatkan area tengah kota di mana Shanks berduel melawan Kurohige. Ada cukup banyak aliansi Kurohige yang berdatangan ke tempat itu, sehingga Kurohige pun mundur sejenak dan membiarkan mereka melawan Shanks. Memang Kurohige tahu bahwa walau para aliansi itu cukup kuat, tapi mereka bukan tandingan si rambut merah itu. Namun alasan mengapa Kurohige mundur dan membiarkan mereka bertarung agar dia mendapat jeda waktu untuk mengumpulkan tenaga sambil mengamati pertempuran yang terjadi. Di sisi lain, melawan para aliansi Kurohige itu cukup menguras tenaga Shanks. Jadi posisinya sekarang Kurohige mundur sejenak untuk memulihkan diri, sedangkan Shanks harus bertarung melawan para aliansi Kurohige yang berdatangan dalam jumlah banyak itu. Meski tentu Shanks akan dengan mudah mengalahkan mereka semua, tapi tetap saja itu akan cukup menguras tenaga. Kondisi pertempuran di Pulau Hachinosu saat ini mulai unggul di pihak bajak laut Kurohige. Berpindah ke area lautan yang cukup jauh dari sana, ada kapal bajak laut Big Mom yang sedang berlayar di lautan, yang mana di sana ada Katakuri dan kawan-kawan yang sudah berhasil merekrut Marco untuk membantu dalam penyerangan ke Pulau Hachinosu. Dalam perjalanan itu, mereka telah membaca koran terbaru, yang mana salah satu beritanya adalah markas besar Angkatan Laut baru sudah diserang oleh banyak kelompok bajak laut. Sebab mereka Angkatan Laut saat ini memang sedang sepi karena banyak pasukan Angkatan Laut sedang dikirim ke berbagai tempat. Akainu, Kizaru, dan Fujitora sudah mengalahkan sebagian besar dari para bajak laut yang berdatangan itu, termasuk salah satu bajak laut legendaris yang sudah ada sejak era bajak laut Rocks dulu, dan juga mantan tahanan Impel Down level 6 yang berhasil kabur dalam kerusuhan 2 tahun lalu. Para bajak laut yang sudah dikalahkan itu pun kini telah dimasukkan ke dalam penjara Impel Down. Marco dan Katakuri yang membaca berita itu pun sama-sama paham bahwa ini waktu yang tepat untuk menerobos masuk ke penjara Impel Down demi menyelamatkan Edward Weevil, karena penjagaan di sana saat ini sedang sangat longgar. Katakuri juga setuju dengan ide dari Marco itu karena dia juga berencana untuk merekrut King yang sedang dipenjara di sana. Sekadar mengingatkan kembali, King dan Queen memang
memang telah ditangkap oleh Angkatan Laut setelah dikalahkan oleh Admiral Ryogugyo tempo hari. Jadi memang King dan Queen sedang dipenjara di Impel Down level 6 saat ini. Jadi misi untuk menerobos masuk ke penjara Impel Down ini akan membuat mereka mendapat banyak orang kuat yang akan menjadi tambahan kekuatan tempur. BG yang mendengar percakapan mereka pun berkata, kenapa tidak sekalian saja merekrut Doflamingo? Karena dia juga sedang dipenjara di Impel Down usai dikalahkan oleh Luffy si topi jerami. Kata Katakuri sebenarnya kurang suka dengan ide itu, karena dia tahu bahwa Doflamingo adalah orang yang sangat sulit diatur dan berpotensi akan mengkhianati mereka jika nanti ada kesempatan. Namun menurut Marco tidak ada salahnya untuk memberi penawaran kepada Doflamingo, karena setaunya Doflamingo itu adalah orang yang suka bernegosiasi. Katakuri pun mulai mempertimbangkan ide dari mereka itu. Namun jika nanti Doflamingo dibebaskan dan dia menunjukkan gelagat yang mencurigakan, Katakuri sendirilah yang akan menghabisinya. Dari segi kekuatan dan juga haki, Katakuri memang lebih unggul daripada Doflamingo, sehingga tentu dia bisa saja menghabisi Doflamingo jika menunjukkan gelagat akan berkhianat. Nah, rencana dari Katakuri, Marco, dan BG ini akan semakin menarik ke depannya nanti. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!